Selamat malam, Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saat ini kita berada. Kembali saat malam hari ini, kita boleh tergabung bersekutu di dalam ibadah PA Google Meet. Dan mari bersama kita buka ibadah kita saat malam hari ini dengan satu pujian, Kasih Setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalan kurun gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus menolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus menolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Yesus, Engkaulah jalan, Kaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus menolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Hanya Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi setiap kita. Mari senantiasa kita terus datang ke hadirat-Nya dan kita mau terus sujud hanya di altar-Nya. Sujud di altar-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya.
Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Evangelis Hizkia untuk doa pembuka. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah di malam hari ini, sehingga kami anak-anak-Mu dapat bergabung dalam ibadah pemahaman Alkitab secara online melalui media Google Meet ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Lebih lanjut, mari Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan, dan layakkan kami semua, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dan mari Engkau yang hadir memberkati kami semua, baik dalam puji-pujian dan penyembahan kami, terlebih melalui firman yang akan kami dengar nanti, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati setiap pelayan-Mu, Engkau juga memberkati setiap perangkat yang kami gunakan, dan jaringan internet yang kami gunakan, sehingga semuanya diberikan kelancaran untuk kami dapat beribadah dalam ibadah PA malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya PA malam ini, dari awal hingga akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Ya, terima kasih untuk Evangelis Siski atas doa yang sudah dinaikkan, dan kembali kita akan menaikkan pujian syukur kita bagi Tuhan dengan kita menaikkan satu pujian lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan, kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan kita akan senantiasa menjadikan kita lebih dari pemenang. Dan di tengah-tengah ibadah kita saat malam hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk kita boleh menyanyikan salah satu lagu nasional sebagai tanda bahwa di bulan Agustus ini kita bersyukur oleh karena peringatan kemerdekaan negara kita tercinta. Satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama.
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Puji nama Tuhan, tiba saatnya malam hari ini kita semua boleh diberikan kesempatan untuk kembali dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita persiapkan segenap hati dan pendengaran kita, dan bersama kita akan sambut firman Tuhan dengan satu pujian, Dia mengerti, Dia peduli. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi.
Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Untuk waktu selanjutnya, doa masuk firman saya serahkan kepada Bapak Diaken Indra Wijaya. Kami percaya Bapak, seperti pujian yang boleh kami naikkan, kami percaya Engkau mengerti Tuhan, setiap permasalahan dalam kehidupan kami, kesehatan, keuangan, apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami, Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang percaya dan setia akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu mengurapi kami, mengurapi Bapak Gembala juga. Biarlah melalui firman ini Tuhan, kami boleh dikuatkan, dan kami boleh Tuhan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Semua hormat kita naikkan kepada Tuhan. Yang layak memang menerima segalanya. Saya yakin percaya semua keluargaku, dimanapun Anda berada, semua dalam naungan penjagaan Tuhan. Ya, karena kita semua hidup ini semata-mata karena jaminan Tuhan, karena pemeliharaan penyertaan naungan Tuhan. Dan kita jalani hidup ini, ya. Puji Tuhan. Kita mempercayai bahwa dihadirkannya kita, ya, di setiap situasi dan kondisi itu sudah tidak lepas dari rancangan Tuhan. Jadi setiap generasi kita, di generasi ini kita yang diizinkan menghadapi, ya, situasi yang sekarang ini pun tidak kebetulan. Dan kita dirancang untuk mampu. Sekali lagi ya, dirancang untuk mampu di dalam menghadapi situasi kondisi di era zaman kita hidup di dalamnya. Itu sebabnya saya yakin asal kita mau kerjasama dengan Tuhan, tidak ada kata tidak mampu, tidak mungkin. Kita mampu. Maka kuncinya utama adalah posisi kita beres di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita dengan kerajaan Allah bersatu, kerajaan iblis, setan tidak akan pernah. Dia bisa dekati kita. Makanya saya tetap berpegang teguh seperti itu. Tidak ada ceritanya kemudian kehidupan anak Tuhan yang hidupnya di bumi, di dunia, bersatu dengan sorga. Lantas iblis itu ya diberikan pembiaran untuk semena-mena dengan kita tanpa ya keputusan Tuhan secara jelas. Tidak mungkin. Nah, seperti itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, konsep di perjanjian lama tentang bagaimana iblis bisa obok-obok ya si Ayub. Nah, pada zaman ini ketika
seorang anak Tuhan mengalami sesuatu, itu tidak akan lepas dari pengamatan Tuhan. Makanya diukur sama Tuhan. Nggak ada yang iblis dibiarkan semena-mena gitu. Nggak. Jadi kalau dia mendatangkan sesuatu, ya iblis, dia izin dulu sama Tuhan. Nah gitu, itu perjanjian lama. Jadi kalau sekarang perjanjian baru diukur bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, itu adalah pencobaan yang luar biasa. Iya, betul apa salah? Pencobaan yang apa? Pakai luar atau biasa? Iya, pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Nah, itu sebabnya kita ada dalam kontrolnya Tuhan. Kita ada dalam kontrolnya Tuhan, ya, di dalam segala hal. Itu sebabnya kita mesti menjalin hubungan, ya, beres dengan Tuhan. Baik, lanjut nanti saya akan beri kesempatan dari awal. Saudara hari ini menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terlebih yang berkait dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan beberapa saat ini. Ya, intinya adalah kalau dunia dan sorga itu bersatu, maka hakikatnya iblis tidak punya kesempatan untuk mengaduk-aduk. Ya, ingat itu. Ketika ada gangguan dari kuasa-kuasa ini, pasti atas izin Tuhan. Pasti atas izin Tuhan dengan maksud tujuan yang jelas. Tetapi untuk setan langsung mendemonstrasikan kuasanya, umpamanya saja orang main santet, orang main mantra-mantra, ilmu-ilmu gelap. Saya katakan dalam nama Yesus semua kita aman dalam naungan lindungan Tuhan. Yang setuju percaya angkat jempol katakan amin. Nah, ini yang harus jelas. Kemudian hal-hal yang saya sampaikan berapa saat, kita seringkali mendengar paham-paham di kuburan tempatnya setan, di pohon besar, di ini di pojokan tanah ini ada begini dan begitu. Alkitab Perjanjian Baru khususnya memberitahu bahwa setan itu yang dilihat oleh hamba-hamba Tuhan itu, ya, firman Tuhan memberitahu bukan yang di jalan-jalan, bukan yang di ini, justru di dalam manusia. Coba saudara perhatikan itu. Ya kan? Yesus waktu tampil 30 tahun itu, dia melepaskan orang-orang dari kerasukan setan-setan. Pernah nggak Tuhan Yesus kemudian pergi ke tempat yang singup-singup, angker-angker, lantas Tuhan Yesus mengusir setan-setan keluar dari pojokan kampung itu? Tidak ada. Ya, perhatikan. Waktu zaman Kisah Rasul juga begitu. Ya, Paulus lagi ngabarkan Injil, kemudian ada orang yang kerasukan setan. Tapi kerasukannya ini dibuat. Ya, hamba yang bisa manggil arwah, bersekutu dengan setan. Jadi tuannya kaya. Karena hamba waktu itu kan dia nggak bisa ngambil penghasilannya langsung. Ini dia kerasukan setan, bisa kasih nomor, bisa kasih apa macam-macam ke orang lain. Imbalannya ini ketuannya gitu loh. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tiap kali Paulus jalan ini teriak-teriak. Ya, dengarkan hamba Allah yang maha tinggi. Dan seterusnya. Sepertinya dukung Paulus. Tapi Paulus tahu ini roh setan. Begitu dia toleh, diusir. Setan, keluar kamu dari orang ini. Sejak saat itu, orang itu gak bisa kerasukan lagi. Wah, tuannya marah. Karena apa? Kehilangan mata pencarian. Nah, selalu dunia itu gitu. Kayak ada 2 orang di Gerasa atau Gadara itu yang kerasukan legion. Setannya diusir masuk ke babi-babi, ya kan? 2000 babi masuk ke sungai. Dia nggak betah, iblis nggak betah, setan itu nggak betah. Tinggal di bukan manusia. Ingat itu. Makanya begitu masuk di babi-babi ini tujuannya cuma merugikan aja. Ya, babinya masuk ke sungai, semuanya mati lemas. Nah, kelihatan pengusaha ternak babi marah-marah, Yesus diusir. Nah, kenapa? Itulah pikiran manusia berdosa. Ya, lebih cenderung dia memikirkan
harta kekayaan daripada keselamatan jiwa manusia. Nah, di sini kelihatan perbedaannya antara kita manusia dengan Tuhan itu langit bumi. Nah, tapi nanti kalau kita ini sadar, sudah ngerti, kita sudah beres, diampuni Tuhan, maka kita juga melihat bahwa keselamatan manusia, jiwa manusia itu jauh lebih penting dari sekedar uang, dari sekedar harta. Apa? Jiwa itu dibawa dalam kekekalan. Harta kita, ya, begitu kita hembuskan nyawa terakhir, ya, sudah selesai. Tidak ada kaitannya. Tapi kadang kita jumpai orang-orang yang sudah mendekati kematiannya karena memorinya ini hanya penuh dengan hal-hal yang sifatnya materi, ya, hal-hal yang kaitannya dengan harta kekayaan, itu ya ngigo-ngigonya, ya. Jadi ngelindur-ngelindurnya ketika pasokan oksigen di kepala udah kurang, saturasinya turun, bukan cuma sesek, tetapi kalau sudah ada gangguan di sini, mulai masuk halusinasi, ngomelnya itu yang ini. Itu saya pernah ketemu kok ya, orang itu yang diomong brankas saja, padahal yang di depannya pendeta. Iya, ini ada pendeta. Brankas wis dikunci, udah ditutup ini ya, gitu. Jadi, oh ya, saya belajar banyak ya, 40 tahun itu di dalam mendampingi namanya macam-macam orang ya. Makanya kalau di dalam dunia ini memori kita penuh dengan ya, bagaimana persekutuan dengan Tuhan, sejahtera. Bagaimana kita mengampuni orang, sejahtera. Di mana kita mengampuni tidak ada ketakutan. Ada banyak orang mau meninggal takut, wah ya, macam-macam ekspresinya. Ya teriak-teriak, mencicil-mencicil. Ya, karena apa? Ya itu memori yang ada di benaknya, di sini, di otak kecil. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nanti waktu fungsi otak sudah berhenti, pikiran itu tidak berhenti. Ya, karena pikiran itu dalam jiwa. Nah, jiwa itu kekal, otak bisa rusak. Makanya orang itu nanti begitu peralihan dari hidup ke mati, itu apa yang ada di dalam ya pikiran yang menguasai pikiran, itu yang dibawa untuk selamanya. Nah, di situ hati-hati. Ya, saya harus belajar benar kebenaran firman untuk saya sampaikan. Oke, sekarang saya silakan. Siapa yang mau tanya langsung mute, sebutkan nama saya ini Pak. Ini jadi saya bisa ngerespon saudara. Silakan. Cepat, saya minta ini kesempatan baik ya, kita belajar bareng. Saya Elkana. Ya, Pak Elkana, silakan. Di YouTube Pak Elias Zulkifli itu Pak mengatakan kalau ini untuk ucapan duka cita Pak telah pulang pada surga itu ternyata salah Pak, karena percaya sebelum dua kali masih belum dibawa ke surga. Yang saya tanyakan, mohon penjelasannya Pak Gembala. Terima kasih. Oke, saya mengerti dan saya setuju ya dalam hal ini. Cuman kan kita ini sudah kadung berbudaya, pokoknya orang yang nggak masuk ke neraka itu nanti juga ada penjelasannya. Neraka itu belum ada, sekarang ada alam maut. Jadi kalau nggak masuk alam maut, maka perimbangannya masuk surga. Tapi stepnya ya, bahwa waktu kita copot nyawa, jiwa kita itu ke paradiso, parades, ya, Firdaus. Sampai nanti setelah kedatangan Tuhan, terjadi kebangkitan dan pengubahan orang hidup. Waktu menyambut Tuhan, itu baru kemudian kita dibawa ke sorga, yang dimaksud adalah langit dan bumi baru, Yerusalem baru nama kotanya. Ya, saya setuju, maka belakangan ini saya juga terus menegaskan. Saya pakai istilah paradiso, paradise ya, atau Firdaus. Nah, ini menunjukkan bahwa secara urutan memang demikian. Dasarnya apa? Yesus waktu bicara sama satu penjahat yang bertobat. Pada hari ini juga bersama aku kamu ke Firdaus. Jadi pada hari ini juga maka tidak ada nunggu 7 hari dulu. Tidak ada hari ke-40 baru ya arwah atau jiwa atau roh orang itu pergi meninggalkan rumah. Tidak. Hari itu juga begitu mengembuskan nafas terakhir ya, kita sudah. Walaupun itu jauh katanya, tapi dimensi spiritual itu kan beda. Ya.
Jadi ini yang perlu kita ketahui. Jadi bukan dimensi ya secara materi, tetapi ketika kita lepaskan tubuh kita tinggal, itu sudah langsung kita ke sana. Jadi jangan ada yang mengikuti pemikiran bahwa orang meninggal itu baru 40 hari ya meninggalkan rumah. Nah, kemudian ada dasarnya. Lah Yesus itu kan hari ke-40 Pak, baru dia naik. Lah itu kan Tuhan Yesus. Tujuannya kan jelas. Dia ingin menguatkan murid-murid dulu. Ya kan? Semua bisa teguh sambil memberikan janji, jangan keluar dari Yerusalem dulu ya. Karena nanti kamu akan dipenuhi dengan urapan Allah. Lah kalau itu moyang kita apa dia ya urgensinya untuk dia tidak cepat pergi. Kalau saya ya nggak mau, ngapain? Besok-besok kalau saya Tuhan panggil ya langsung ketika itu juga. Maka jasad itu ya tinggal jasad, debu kembali kepada tanah, roh kepada Allah. Ya, ini juga lama nggak terpecahkan, tetapi saya kemudian sangat setuju bahwa roh itu kembali kepada Allah seperti Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Nah, jiwa itu yang harus mempertanggungjawabkan karena kesadaran secara penuh sebagai pribadi itu ada dalam jiwa. Ya. Jadi jiwa itu yang selama hidup ya didampingi siapa? Itu jiwa itu akan pergi kemana? Ke paradiso atau ke ya Hades atau apa, neraka atau apa? Pokoknya ya ada Gehenna, itu nanti ada penjelasannya sendiri dalam bahasa aslinya ya. Tapi yang jelas tempat kebinasaan, bahasa Indonesianya maut. Jadi neraka itu nanti setelah semua selesai baru ya neraka itu api dan belerang ya, dan semua jiwa yang ada di situ akan menderita untuk selama-lamanya. Nah, kalau orang percaya begitu dipanggil langsung paradiso. Baik, saya kira jelas. Saya setuju ya. Cuman kita itu kalau secara awam, Pak? Sorga. Bedanya apa Firdaus sama sorga? Anggap aja Firdaus itu Surabaya itu. Orang dari luar negeri kalau udah dapat visa masuk Indonesia, ya ibu kotanya kan Jakarta. Tapi ya dia bisa mau di Surabaya, mau di Lamongan, ya kan? Ya itu bagian daripada sorga, ya gitu aja. Berarti dapat visa masuk ya sorga, sementara transit dulu di Firdaus ya, suasananya ya udah bahagia gitu loh. Oke, lanjut silakan pertanyaan selanjutnya. Saya Pak Didi. Silakan Pak Didi. Pak, ada kebiasaan dan adat istiadat Jawa ini khususnya yang suka main-main dengan jai langkung atau apa. Apakah benar orang yang sudah meninggal itu arwahnya bisa dipanggil kembali, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali Pak Didi. Ya, sekarang rada kurang, tapi di masa lalu atau mungkin sekarang juga ada ya di luar komunitas kita yang masih main-main jai langkung. Ada suatu benda kemudian dibakarin kemenyan atau hiu ya. Kemudian ada mantra pemanggilan arwah. Biasanya kalau zaman dulu ya, itu kayu dipalang, ini kasih baju, kasih kepalanya siwur, itu ciduknya air gayung ya, tradisional. Kemudian di dadanya dikasih kapur tulis, kalau zaman dulu saya sempat lihat. Sekarang mungkin spidol atau apa dikasih ya, karena kan setannya juga minta yang canggih, barangkali ya pakai iPad atau apa gitu. Ya, diangkat nggak boleh satu orang, biasanya yang ngangkat benda yang ringan ini 3-4 orang sehingga merasa seperti benda yang tadi dimasuki sesuatu, bergerak-gerak, nulis. Ditanya namamu siapa? Nah, biasanya ketika ditanya namamu siapa, itu dia menyebut nama orang yang udah meninggal, dan biasanya orang yang dikenal dari salah satu dari beberapa orang yang sedang main jai langkung. Jadi saya kalau ngasih penjelasan konkret gitu ya. Nah, kemudian dari mana? Kadang ditanya, matimu tanggal berapa? Apa? Persis. Jadi orang yang dikenal yang meninggal itu meninggalnya tanggal berapa, tahun berapa, itu dia bisa tulis. Tanggal sekian dan seterusnya. Pernah terjadi ketika ditanya
bagaimana keadaanmu di sana? Nah, dia bungkam, tidak mau dia jawab. Ya, ini dia mau nipu, wah di akhirat itu kayak begini bla bla bla, ya mungkin nanti orang ini percaya apa nggak percaya kan gitu. Oke, tapi intinya kan begini. Itu arwah sungguhan atau yang lain? Maka saya pastikan yang pasti bukanlah arwah atau jiwa orang beriman. Ya, kalau sampai menyebutkan itu dan ya, apalagi kalau siapa namamu begitu, nyebutkan nama pendeta yang sudah meninggal. Ya, wah celaka itu ya, itu kurang ajar setannya itu. Minta dibotok itu ya. Setannya. Iya. Nah, ini ngaco kan jadinya. Waduh, ini masa hamba Tuhan yang setia berpuluh-puluh tahun melayani wafat, terus arwahnya bisa dipanggil-panggil. Tidak bisa ya. Jadi kalau saudara ingin tahu Pak Jailangkung di Alkitab itu kesamaannya apa? Pemanggil arwah di Endor. Yang Raja Saul minta supaya memanggilkan arwahnya Nabi Samuel. Nah, itu yang ngomong kan dukunnya. Jadi, kamu minta manggil siapa? Arwahnya Samuel gitu. Raja Saul tidak lihat apa-apa itu. Oh, ini sudah muncul sekarang. Ya, kata si pemanggil arwah. Ya, dari bumi. Nah, itu sudah jelas salah. Pokok klasifikasi bumi bawah itu udah tidak mungkin. Orang beriman itu bukan di bumi, apalagi di bawah bumi. Makanya diperlihatkan zaman perjanjian lama itu juga untuk mengenalkan pengangkatan itu ada. Salah satunya adalah Nabi Elia. Ya, dipanggilnya kan naik, bukan turun ke terowongan bawah tanah gitu kan enggak ada. Wah, maka Elia dipanggil naik kereta bawah tanah itu, MRT itu ya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Enggak, keretanya terbang ke atas. Nah, itu menunjukkan klasemennya orang beriman itu ya dibawanya ke sana. Nah, begitu dari sana, ya sudah nggak ada urusan dengan bumi. Itu orang beriman. Jadi kalau sampai kemudian ada orang nyebut dipanggil, bilang arwahnya orang beriman, ya itu sudah pasti bohong. Ini pekerjaan iblis. Ya, itu setan. Dan orang beriman jangan main-main Jailangkung. Ya, ketika ada kawan ngajak begitu, mungkin di kos-kosan atau apa, pastinya yang punya ide kan ya belum menerima penebusan. Saudara yang sudah ditebus jangan main-main seperti itu. Ada pertanyaan dulu, Pak, anak Tuhan boleh nggak ikut uji nyali? Lah, ya ngapain? Ya terus, nanti kalau sudah tidak kuat, angkat tangan ya. Ya, saya nggak kuat ini. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah itu kurang kerjaan. Itu namanya mencobai. Jangan-jangan bisa kerasukan sungguhan dan tidak dilepaskan sama setan. Ya jangan main-main lah. Ini urusan spiritual itu jangan main-main, ya. Waduh Pak, saya dulu pernah gitu, belum ngerti, ya udah belum ngerti, minta ampun sama Tuhan ya, supaya Tuhan ampuni. Termasuk kalau sempat main Jailangkung juga, ya kan. Dulu gak ngerti kok. Nah Tuhan kuasanya sudah menguduskan kita ketika kita udah tahu, nah, seperti itu. Jadi demikian ya, pastinya arwah, jiwa yang diikat dibelenggu oleh kuasa dosa, oleh kuasa iblis, ya sesungguhnya ya sudah, memang ada pemikiran, ada kemungkinan ada jiwa yang masih belum waktunya meninggal katanya ya, karena ini ulah dari kuasa gelap, masih gentayangan dan sebagainya. Kita belum menemukan dasar yang pasti tentang hal itu, tetapi saya yakin iblis tidak mau rugi kalau kemudian orang miliknya, jiwa dari miliknya sudah takluk di bawah kekuasaannya, lantas masih dilepas-lepaskan, khawatir nanti ini bisa ya bisa membelot kan gitu. Udah cepet store. Karena di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14-17 itu waktu Yesus masuk ke alam maut, iblis kuasanya udah dipatahkan. Tapi itu terbatas bagi orang yang beriman. Yang mengimani, meyakini
Yesus turun ke maut menebus dirinya. Kalau di dunia ini orang menolak, ya iblis masih tetap punya hak terhadap orang itu karena masih belum ya mempunyai Tuhan di atas segala Tuhan ya. Belum mengabdikan kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang sesungguhnya. Jadi seperti itu. Ya. Kalau sudah menjadi hambanya Tuhan Yesus, udah. Kita langsung lepas tubuh berangkat ke sana. Tolong ini dengar baik-baik kepada semua ya yang nanti akan mengikuti juga di YouTube. Kiranya ini menjadi satu pelajaran penting dan memberitahu untuk kita betul-betul waspada. Demikian Pak Didik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan yang lain. Shalom, Kalau ada Bapak. cepat. Shalom, Pak Noto ya? Oke, Bapak. Ya, Pak Daud. Ya, Monggo. puji Tuhan. Terima kasih, Bapak. Saya sering mendengarkan Bapak kalau setan itu kan tidak punya otak ya, Bapak ya. Dengan kehidupan sehari-hari, dan saya ini kan istilahnya hidup di Jawa itu kan tradisi kayak tumpengan apa gitu, Bapak. Nah, ada salah satu kejadian itu waktu tumpengan itu selesai tumpengan itu kayak ngasih sesaji di sudut. Nah itu dengan kata-kata itu ini untuk anaknya yang menunggu gitu. Apakah setan itu beranak pinak atau gimana Bapak? Nah saya juga sempat berpikir apa setan itu tidak berotak tapi kok bisa beranak gitu loh. Nah, banyak orang-orang umum itu bilang di situ ada anaknya genderuwo atau wewe gombel gitulah. Saya mohon untuk penjelasannya Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daud Sunoto. Jadi kalau ada anak setan, setan beranak itu karena setannya tidak ikut keluarga berencana, nggak ikut KB. Ya, baik ya. Jadi roh itu tidak beranak. Nah, itu kan mitos. Makanya sebutan genderuwo itu kan karena di Jawa. Nanti model penampakan yang begitu, di tempat lain sebutannya beda lagi. Loh, kok karena disebut anak genderuwo? Karena waktu orang melihat katanya, ya kan, itu bisa halusinasi, ya, bisa karena dia memitoskan, ya, kelihatan kecil, sama ada yang gede. Lah dia makhluk roh. Ya, makhluk roh yang licik, yang jahat, dia bisa apa istilahnya ya, menjelma kalau memang diperlukan itu sesuai dengan yang dimitoskan orang. Ya, di Jawa ini atau di beberapa tempat kalau di tempat yang dianggap itu gawat, angker atau tempat sepi kok ada aroma busuk gitu, ini genderuwo ini ya gitu kan. Kalau aromanya wangi gitu ya. Wah ini kuntilanak, padahal ada artis baru lewat sebetulnya, itu juga termasuk pelecehan itu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah artisnya lewat situ, botol parfumnya jatuh pecah, jadi kan wanginya menyebar gitu ya. Tapi maklum aja kok persisnya seperti malam begini ini, ya Kamis malam Jumat, wah Jumat Legi lagi, ya itu udah tambah lagi gitu ya. Seperti itu. Nah jadi saya mau beri jawaban bahwa roh itu tidak beranak. Ya, Tuhan Yesus mengatakan ketika ada yang tanya itu, kalau ini orang menikah, pasangannya meninggal, menikah lagi, pasangannya meninggal, nanti di surga itu pasangan yang mana, kan gitu. Ya, bisa dijawab tergantung ya, suratnya pakai yang mana, kan gitu. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, enggak. Dikatakan di surga tidak ada kawin-mawin. Tidak ada status. Nah, kalau kemudian orang ini nikah sempat 10 kali gitu ya toh. Begitu sampai di sana kan dikeroyok, dia rebutan kan, tarik-tarian gitu. Ya. Jadi ini enggak ada. Yesus sendiri Tuhan kita yang mengatakan seperti malaikat. Nah, roh-roh jahat, genderuwo, gombel itu seperti malaikat. Kan asalnya sama, makhluk yang sama gitu loh.
Yang kemudian kudeta sama Allah, dibuang, itu dikutuk. Seperti itu. Jadi kalau tanpa otak tapi dia punya pikiran, punya kehendak bebas, lah itu memang diciptakan seperti itu. Ya, tidak ada otaknya. Nah makanya sebetulnya yang wujud-wujud itu ini sebagian mitos. Tapi kalau memang iya benar ya iseng aja dari kuasa setan itu. Tapi hakikatnya dia tidak suka di tempat yang bukan tempatnya. Lah tempatnya itu apa? Manusia yang berdosa. Makanya Alkitab memberitahu ada seorang yang pernah dirasuki 7 setan itu. Maria Magdalena itu. Iya kan? Di pasal 16 Markus ayat 9. Nah, itu dijelaskan. Dia dilepaskan Tuhan. Secara implisit ada satu orang dirasuki kurang lebih 2 ekor setan. Karena setan yang di dalam itu kan minta masuk di babi-babi dan kemudian babi itu 2000 ekor mati lemas. Ya. Nggak babi itu terus kemudian dirasuki jadi babi ngepet itu juga kembali mitos. Yang dimitoskan tapi ya bisa jadi kesungguhan. Tetapi hakikatnya iblis tidak suka tinggal di selain manusia. Makanya rumah yang dibersihkan nggak ada penghuninya, lantas setan yang nempati dulu di situ lihat, wah kosong ini, rapi, tertata. Nah, ini orang yang berkehidupan tertata. Secara agamawi, wah harus begini, harus begitu. Tapi kosong. Nah itu dimasuki, bukan cuma 1, tapi 7. Makanya tidak heran kadang-kadang orang timbul jahat pengen bunuh orang lain. Apakah Tuhan mengajar demikian? Tentu tidak. Ya, Tuhan dasarnya kasih. Makanya dia yang rela korban. Itu pun masih dicemooh lagi. Masa Tuhan Maha Kuasa mau nolong aja pakai dia korbankan diri dan sebagainya. Nah itu. Tapi Tuhan kita sabar. Ya, nggak orang terus kemudian mencemooh itu langsung dicabut kupingnya gitu ya, hilang gitu. Enggak. Orang yang mau nangkap ya Tuhan Yesus bersama murid waktu itu ada di Taman Getsemani, si Petrus kan sepanjang sejarah muridnya itu yang menghunuskan pedang ke telinga orang hamba imam namanya Malkus. Kupingnya putus. Nah apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan nggak mengatakan rasain lu memang lu ini kurang ajar sih mau nangkep gua gitu ya. Udah rasain dah kamu 1 kuping aja gitu. Enggak. Langsung Tuhan ambil karena kasih. Yesus itu wujud kasih Allah. Diambil kupingnya. Iya kan? Dimasukin kulkas. Terus Tuhan Yesus tanya kepada Simon Petrus. Di mana ada IGD yang buka rumah sakit hari ini? Gitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Enggak ya, langsung ditempel aja. Langsung nempel tuh kuping. Nah itu Tuhan tuh wujud kasih. Ya, maka tidak ada yang seperti dia dah di Alkitab ini coba saudara cari. Ya, praktek hidup yang tampil dalam wujud manusia yang memiliki watak sifat yang sedemikian sempurna. Tidak ada kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Nah, sekarang juga masalah tumpengan. Ini karena yang tanya ini kontraktor ya, pemborong. Yang kadang-kadang kalau sudah waktu naik bangunan mau pakai kap itu kalau di Jawa sini, wah ini tukang-tukang semua bilang ini mending tumpenge gitu. Lah pertanyaan kadang ke saya, gimana Pak gitu? Ya enggak apa-apa, itu kan untuk nyemangati tukang-tukang, yang penting motivasinya. Ya kan? Ya mau disediain tumpeng ya situ. Kalau enggak ya dipesankan bekaka ayam 1, tukang 1, pembantu tukang 1 gitu ya. Ya mereka seneng ya toh. Makan aja yang banyak kan kepingin pesta gitu loh intinya gitu loh. Nah pertanyaan boleh enggak Pak? Ya kalau nyediakan makan kenapa enggak? Ya boleh-boleh aja. Ya, tapi kalau tumpeng nanti kan itu kan kayak mirip itu kan bisa diterangkan tumpeng ini Bukit Joljota ya kan. Ada ayamnya di situ. Ah, ini Tuhan Yesus disalib. Gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Umpamanya gitu. Intinya itu ya mereka pingin pesta. Ya. Dan karena tradisinya itu seperti itu. Kalau udah mau naik kap itu mesti. Ya. Nah kalau itu permintaan dari yang punya rumah. Ya jangan nolak.
Ya Pak, itu kasih bendera apa ya? Tolong Pak dicarikan bendera. Mau bendera apa? Bendera Jepang, Amerika, Korea, ya. Ya saudara, itu umbul-umbul di atas. Nah, karena apa? Ya ini yang ngerjakan ini kan melayani yang punya rumah. Kebetulan yang punya rumah keyakinannya begitu. Ya, yang penting ini pimpinan dari proyek ini doa setiap saat. Ya kan, supaya karyawan semua anak buah dinaungi, dijagai Tuhan. Nah, seperti itu. Jangan terus kemudian yang sudah anak Tuhan berpikir, iya ya kalau nanti nggak dikasih umbul-umbul, nah nanti bakal terjadi begini. Lah itu yang harus disingkirkan. Iya, puji Tuhan. Saya kira sudah cukup jelas, setan tidak beranak, tidak ada anak wewe gombel, tidak ada. Itu begitu dimitoskan, dia ngomong, ya makanya kalau saudara bicara-bicara, ngobrol-ngobrol, terus orang bicara, udah, saudara jangan malah mengiyakan terus, oh gitu ya, gitu. Nah, dia merasa yakin ini orang, diyakinkan oleh keberadaan kita. Wah, dia malah cerita, tugas saudara justru memberitakan Tuhan Yesus. Ya, wah gimana ini ada kuasa gelap? Ya, kalau memang bisa diajak ngomong yang enak, udahlah kita ini kan punya Tuhan. Kalau saya itu ke Tuhan Yesus itu udah yakin, udah enggak ada lagi gitu-gitu. Jadi kita usir dalam nama Yesus, yang masih pergi itu, ya setan. Nah, seperti itu. Ya, cuma kalau pemborong ditangisi sama tukang-tukang anak-anak buahnya, iya Pak, setan pergi ya pergi Pak, tapi tumpengannya ya jalan loh Pak. Ini kan kita udah lama enggak makan enak, pesta-pesta gitu lah, tetap disediain. Ya, syukur kalau wah ayamnya ini terlalu banyak, sebagian dibawa ke pastori. Wah itu tambah jos. Enggak loh ini guyon loh ya, cuma guyon parikeno. Silakan yang lain. Pak, mau tanya, Oke Bu Retno, Endang. gimana kalau orang Kristen itu mati bunuh diri? Kalau persepsi saya pasti masuk neraka ya Pak. Tapi di iman lain itu kan arwahnya gentayangan. Bagaimana dengan di iman Kristen Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Retno. Ya, ini ya makanya kita jangan mengadopsi dari pemikiran kepercayaan lain. Iya kan? Lah kalau contoh bunuh diri ya udah jelas itu. Yudas. Iya kan? Yudas Iskariot. Tidak diceritakan di situ. Arwahnya Yudas itu gentayangan. Tapi sudah dikatakan bahwa dia telah kehilangan haknya dan tempatnya sebagai rasul. Tempat di mana? Di sorga. Udah hilang. Lah kalau sudah tempat di sorga, itu enggak ada, ya berarti tempat yang lain. Seperti itu. Nah, saya sih berkeyakinan sebetulnya orang mati, bunuh diri pun ya sudah dia secepatnya dicangking sama kuasa gelap. Ya karena pengalaman seumur hidup saya sekali ya, hari terakhir sebelum besoknya saya terima Yesus yang saya cerita dikerumuni setan-setan itu, udah mereka ngomongnya itu mau bawa saya. Gitu loh. Lah kalau dibawa ya jelas dibawanya kemana itu kan udah jelas kita tahu. Ke maut. Karena memang dia sasarannya seperti itu. Ya tapi Tuhan Yesus baik. Dia menyelamatkan saya itu gak bisa lupa seumur hidup saya. Ya 8 hari sekarat itu kan, di hari yang ke-8 itu saya teriak-teriak karena saya dikelilingi. Sama yang modelnya macam-macam itu. Ya, tetapi itu dalam suasana di mana mereka ini mencibir saya. Bahwa berhasil menipu saya. Karena sepanjang umur saya menjadi orang muda, dari terlahir sudah dalam lingkungan sedemikian, kemudian berangkat remaja pemuda, saya seneng main gituan, nyoba-nyoba sudah. Nah seperti itu. Yang secara ini ya kalau tidak ada dalam rencana Tuhan udah mati kan saya karena kehabisan darah. 3 luka perut itu nyaris tembus. Dada robek sebelah kiri itu Tuhan aja saking ngukur gitu loh. Persisnya di dada itu kalau setelah masuk di tulang rusuk antara tulang itu nyentuh jantung saya berangkat. Tapi Tuhan buat robeknya ke kiri ya. Jadi melawan susunan tulang itu. Sehingga yang putus otot saya ini. Nah itu pun saya tetap berteriak. Ya,
Saya masih ingin melakukan sesuatu terhadap orang itu. Nah, dia pergi sudah. Nah, saya kemudian pergi ke rumah sakit. Ya, rumah sakit pertama nggak bisa oper, dijahit. Pagi hari bengkak segini, harus rujukan, dikirim. Ya, tahun 1979 di rumah sakit Simpang Surabaya. Yang sudah dipindah sekarang itu ganti, sekarang jadi WTC kan. Depannya Hotel Plaza Surabaya dulu kita pakai ibadah. Sekarang pindah di Karangmenjangan kan itu. Lah saya di situ. Ya, total 9 hari dari 8 sekarat, hari ke-9 terima Yesus. 2 hari kemudian kalau tidak salah, ya, di 2 atau 3 hari kemudian diizinkan pulang. Dalam kondisi sudah pulih kecuali luka-luka masih rawat jalan. Nah, itu langsung saya ke gereja. Ya, itu awal. Tidak tahu malam ini apakah undangan saya untuk Bapak Rahmat Budiarjo hadir. Saya senang sekali. Beliau adalah putra hamba Tuhan yang mendoakan saya pada waktu itu. Dan membimbing saya. Ya, sangat berjasa mengantarkan saya sampai jadi hamba Tuhan. Seperti ini. Jadi seperti itu yang perlu saya jelaskan. Ya, bahwa dalam hal ini setan itu mengharapkan dia dapat sebanyak-banyaknya. Nah, kalau rumah atau tempat di mana bekas orang bunuh diri itu dikesankan jadi angker, itu satu alasannya secara psikologis. Dari psikologis ini kemudian ditambah lagi berbagai mitos, budaya. Ya. Nah, ditambah lagi dengan pewarta, para pewarta, ya. Roh-roh ini tadi karena berkait satu keyakinan spiritis yang masih terwarisi dari nenek moyang. Sehingga meyakini, wah tempat itu begini. Makanya jadi anak Tuhan kalau ada rumah bekas pernah orang bunuh diri, lantas gak ada orang nempati, ya, strategis. Ya, tanya aja gak dijual kah itu, kan gitu. Lah kalau dijual, ya harga minta yang murah. Itu saya ajari saudara ini, pendeta juga bisa ngajari ilmu ekonomi. Ya, ini yang mau mengembangkan usaha apa? Cari yang tusuk jarum, tusuk sate. Ya, ini inget-inget tusuk jarum ini ya. Tusuk sate, kemudian apa ya? Macam-macam lah. Menghadapi nggak bener, nggak sesuai dengan feng shui, hong shui. Pernah dipakai 7 kali orang bunuh diri di situ. Wes gak ada harganya itu ya. Tekan aja kalau bisa 20%-nya gitu dari harga yang sebenarnya. Wah, untung besar loh Pak. Iya, ingat sama pendeta yang ngasih saran kan, kasih advice itu mahal ini advice-nya ini ya. Gak ya, ini guyon nanti dianggapnya kayak gitu ya. Saya ibadahnya gak pernah nyantumkan ya nomor rekening itu kan dari 2 tahun itu. Iya kan? Kenapa? Iya, karena saya ingin ya dalam pelayanan itu apa yang utama? Keselamatan jiwa. Akan pernah ada orang yang minta nomor rekening, ya iyalah nanti gampang gitu. Ya mungkin bisa marah dengan saya, ya maklum ya. Karena kebanyakan yang lain itu kan nggak ditanya itu udah majang nomor rekening gitu loh. Untuk apa? Ya hidup ini jalani aja dengan setia. Toh anak-anak Tuhan, keluarga aku semua sangat paham, mengerti. Jadi seperti itu ya. Baik, jadi saya kira cukup jelas dalam hal ini tentang bagaimana orang mati itu hakikatnya roh kembali kepada Allah. Ya, itu rohnya orang apapun modelnya, sudah. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 itu. Ya kan? Jadi saya yakinkan bahwa udah langsung. Nah, jiwa ini, saudara yang dikasih Tuhan, ya kalau iblis udah membawa, cepet aja ini untuk nemeni jadi pelayan, ya rajanya, raja neraka sana, ya ada di alam maut, ya udah seperti itu. Yang pasti, yang nongol, yang tampil, yang model itu tadi ini hampir sama kan dengan jelangkung. Ngakunya orang udah mati.
Nah, kayak dukun pemanggil arwah itu. Oh, ini Samuel gitu. Tapi kalau umpamanya ditanya si arwah setan, roh setan ini tadi, dia bisa jawab. Kan dia tahu, dia lebih tua dari manusia. Ada kebiasaan berapa hari orang itu setelah meninggal, tuh biasanya ada salah satu dari keluarga itu yang kerasukan arwahnya. Karena dikhawatirkan yang meninggal tadi masih ingin menyampaikan wasiat-wasiat, tapi belum tersampaikan, dia keburu mati. Dan dia manggil orang pinter ya, tokoh gitu biasanya, kepala suku atau apa namanya. Nah, dengan mantranya kemudian satu orang itu kerasukan orang yang suaranya mirip dengan si mati. Nah, ini kuasa gelap itu ya. Nah, ini perannya dia. Dia enggak suka masuk di kambing kerasukan, ngapain? Takut disate itu setan. Ya. Nanti kalau umpamanya kambingnya mati, ya sudah, enggak ada jiwa. Itu cuma ya sekedar nyawa hidup. Maka di akhirat tidak ada jiwanya binatang. Ingat itu. Jadi binatang itu jiwanya atau nyawanya larut dengan tubuhnya. Begitu tubuhnya mati, lenyap sudah dia. Ya, ini perlu tegas saya sampaikan. Yang lain mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Saya Rita dari Bali, satu ibadah dengan Kak Vince. Ya, Bu Rita, silakan. Gini, baru-baru ini saya mimpi Pak, orang meninggal itu datang ke dalam mimpi saya. Padahal dia sudah meninggalnya mungkin sudah 10 tahun dan itu teman gereja. Dan dia itu punya istri. Dalam hati saya gini, kok ke saya, kok nggak ke istrinya aja yang datang, dan udah ada 10 tahun lebih, urusan apa dengan saya gitu kan. Mitosnya seperti itu yang saya tahu waktu saya kecil. Kalau kita datangin orang meninggal, misalnya sakit lah, apalah gitu ya kan. Terus saya marah sama yang datang itu. Dan saya marah dalam hati saya gini, ngapain kamu datang dalam ke mimpi saya bukan istri kamu gitu ya kan. Cuma teman gereja, memang dulu kita baik gitu, ramah satu sama lain. Tapi ya bukan harus ke saya. Mungkin kamu nggak ke istri kamu datang, malah datang ke saya. Akhirnya saya berdoa gini, saya bilang gini, saya kutuk roh yang merupain orang itu yang datang dalam mimpi saya. Pokoknya saya tidak suka gitu-gitu. Itu benar nggak cara saya, Pak? Doa saya. Bagus, gitu. bagus. Nah, terus yang kedua, Pak, ini yang kedua. Nah, yang kedua, ibu saya kan lagi sakit di Medan. Terus saya mimpi ibu dan bapak saya datang dalam mimpi saya. Nah, bapak saya sudah meninggal. Waktu dulu, bapak saya sudah meninggal udah kira-kira 10 tahunan juga. Waktu bapak saya belum meninggal, saya selalu mimpi ibu dan bapak saya itu bersamaan, tapi belum meninggal nih bapak saya ya. Ibu saya yang selingkuh kok, saya sakit hati. Kok ibu saya ini tega ya selingkuh ya, bapak saya kok itu lihat tuh ibuku pergi sama laki lain. Dan terus-terusan begitu, sebelum bapak saya meninggal. Dulu yang selingkuh itu bapak saya, waktu sebelum bapak saya meninggal. Nah sekarang kebalikannya, saya mimpi ibu saya yang selingkuh. Dan ada bapak saya kok ibu saya tega banget ya, tega banget. Bapak saya lihat tuh sedih, dia sendirian, dia selingkuh sama laki-laki lain. Kok malah kebalikannya, jadi saya khawatir. Dan belakangan ini mimpi saya itu bapak saya kan sudah nggak ada. Masa saya kutuk bapak saya gitu loh ya Pak ya. Tapi saya kutuk aja gitu. Saya bukan ngutuk bapak saya, ngutuk arwah roh yang datang ke saya. Walaupun itu berupa bapak saya. Itu gimana Pak? Yang mimpi saya yang kedua bagaimana? Mimpi saya pertama bagaimana? Terima kasih ya Pak. Terima kasih, Bu. Ya. Selain mimpi itu tadi saya masih perlu tanya lagi, apakah masih banyak mimpi-mimpi lain? Enggak, yang dua itu aja, dan itu waktunya berdekatan harinya, yang lain enggak ada. Oke, baik. Ya, kalau kaitan dengan mimpi, itu secara umum adalah pengaruh psikologis ya. Bahwa namanya kita pernah bersahabat, pernah kumpul, pernah apa, melihat kebaikannya, pernah ingat ditolong, atau pernah kita tolong dia. Nah, sekali waktu kenangan itu bisa muncul ya di dalam mimpi. Itu yang pertama. Orang yang meninggal apalagi kawan gereja ya, seiman sudah ditebus Tuhan, maka sesungguhnya sama sekali tidak ada lagi urusan dengan dunia. Jadi jiwa orang yang sudah meninggal itu di alam roh itu saling mengenal. Ya, contoh seperti yang ada di Lazarus dan orang kaya yang tidak disebut namanya, tentu ini kaya yang tidak beriman ya, jadi jangan nanti khawatir,
wah aku ini orang bilang kaya, jangan-jangan aku nggak masuk surga, itu juga salah ya. Jadi nggak beriman. Nah, dia bisa komunikasi. Karena alam roh itu ya dimensinya beda kan gitu. Yang di dalam sama-sama meninggal walau tempatnya tidak sama. Tetapi kalau kaitannya mau kembali ke dunia, ke alam nyata ini, itu tidak mungkin. Jadi kalau ada gambaran macam-macam mitos, ini perlu saya jelaskan. Ibu sudah cukup paham ya, saya salut, saya senang ini pertanyaan dan jawaban sudah sebetulnya, hanya saya ingin meneguhkan saja seperti itu. Nah, ketika ada impian-impian yang seperti itu, ya yang kedua, ya untungnya kan cuma hanya di dalam mimpi aja kan, peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan itu kan. Nah, seperti itu bahkan beliau Bapak yang sudah mendiang, sudah wafat, ya sudah. Jika beliau beriman, ya tentunya sudah bersama dengan Tuhan. Ya, sedangkan Ibu, ya bisa saja dalam hal ini, lama kali ya, anaknya di Bali, ini ibunya ada di Sumatera sana, mungkin kadang terlintas, kepingin jumpa dan sebagainya, bisa juga dalam mimpi. Tapi ketika ada kisah-kisah seperti itu, ya oke, itu ditengking saja tadi. Yang kita tengking juga bukan beliaunya kan, ya impian yang nggak jelas itu ngapain ini, dalam nama Yesus ya, tidak perlu terjadi kan begitu. Jadi saya menegaskan itu adalah langkah yang baik ya. Ya sudah betul ya. Ya nggak enak lagi kalau dalam dunia umumnya ini mitosnya orang udah sakit-sakitan terus ketemu dengan orang yang sudah meninggal dalam mimpi gitu. Wah, itu ada pemikiran, wah jangan-jangan bentar lagi ya mau diajak ke sana kan gitu yang sakit-sakitan. Nah, tapi itu kan mitos. Ya kan? Mitos. Jadi tidak perlu seperti itu. Walau ada pendeta yang mengatakan, tapi itu dasarnya nggak jelas di Alkitab. Dia cuma berdasarkan pengalaman. Lah saya tidak berani kalau pengalaman itu kemudian dijadikan suatu formulasi. Ya. Jadi itu sifatnya subjektif. Kan seperti itu. Jadi orang meninggal salah satu akan melihat rumahnya di sorga apa. Ya kalau rumahnya oke, karena Yesus bilang aku menyediakan tempat di sana. Nah itu oke. Tapi kalau kemudian yang jemput orang yang sudah meninggal duluan apa, ya ini relatif ya, relatif. Tapi kita meyakini saja bahwa hidup kita disertai Tuhan, waktu roh kita, nyawa kita lepas tubuh, kita dalam dampingan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati ya, puji Tuhan. Cukup jelas saya kira, itu langkah yang bagus. Ya, kalau saudara mimpi tindin ya, orang Jawa bilang tindin itu kayak ada yang buru-buru terus saudara sadar ya, tengking aja. Dalam nama Yesus, nah itu paling aman lah, paling gampang. Ya, mungkin posisi tidur kita nggak berubah posisi, itu juga bisa pengaruh. Tapi daripada saudara nanti setelah itu kelop-kelop, bayangkan ketakutan tadi diuber, ya model apa, ya udah dalam nama Yesus, dalam mimpian tadi aku perintahkan nyah, ya, amin. Saudara minta perlindungan Tuhan, tidur lagi, nah, seperti itu. Tapi baiknya kalau ngelilir bangun gitu itu, saya anjurkan minum air putih, ya. Sediakan syukur-syukur kalau air anget itu jauh lebih bagus. Nah itu juga mungkin karena dehidrasi. Ya, pasokan oksigen di kepala mulai kurang. Nah, itu juga bisa jadi. Makanya kalau terjaga bahasa Yunaninya ngelilir ya, saudara minum ya. Ini orang kesehatan selalu bilang banyak orang ini gak suka minum, apalagi umur semakin tambah itu nunggu haus dulu. Jangan. Minimal 2 liter air putih ya. Pak, air putih diganti kuahnya sayur asem boleh? Boleh aja lah. Makanya kalau sayur asem kangkungnya 2 ler gitu, kerainya itu ya 1 gitu, kasih air 1 galon ya gak apa-apa. Yang lain silakan, ada beberapa menit ke depan. Oke, kalau enggak ada, ayo kita baca ayat ya, ayat-ayat penting. Silakan Pak Juli Raharjo, bacakan Lukas
Pasal 23, 33, 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka mengalami Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jadi ini penting ya, tadi apa yang saya sampaikan dari awal, bahwa kita perlu beres hubungan sama Tuhan, maka setan tuh gak akan bisa menyentuh. Maka kedatangan Tuhan Yesus memberikan pengampunan inilah, itu berdampak kerajaan sorga berdaulat atas kehidupan kita. Makanya saya berkeyakinan iblis gak bisa langsung mau masuk, gak bisa. Ya, dia menebarkan jebakan-jebakan, nah itu mungkin. Jebakan-jebakan melalui kenyataan yang kemudian mempengaruhi pikiran kita, itu mungkin. Lah makanya jaga pikiran, pakai ketopong keselamatan. Ya, firman Tuhan menjadi perisai buat kita. Nah, seperti itu. Yang kedua, kalau sorga sudah berdaulat atas kita, kerajaan iblis tak berdaya. Makanya saya yakin seyakin-yakinnya. Sementara ada banyak rekan-rekan ya korps saya masih kadang-kadang waduh kesian itu ya. Orang itu diganggu kuasa gelap itu kalah lagi. Ya, meninggal dianggap kalah. Wah, itu berjuang dia akhirnya kalah, meninggal. Ya, hamba Tuhan berpuluh-puluh tahun. Kemudian karena diyakini ini kena santet. Terus meninggal berarti kalah. Nah, kalau kalah karena santet, ya berarti kematiannya dibawa setan dong. Nah, maka harus jelas. Ya, kita harus memberi pengertian itu yang jelas. Tidak ada kalah. Ya karena memang manusia itu satu waktu harus jiwa, rohnya tinggalkan tubuh. Kena penyakit atau tidak pakai penyakit, enggak ada urusan. Ya, makanya sekarang kita bebas COVID yang mengucap syukur, tapi ya siap-siap kita satu waktu juga tetap harus pergi ke sana. Dan itu yang kita tunggu-tunggu sebagai orang beriman itu, ya, pertemuan dan kebersamaan dengan Tuhan Yesus itu segalanya. Jadi bukan orang yang meninggal lebih dulu, wah dia tidak beruntung, berjuang melawan COVID, dan akhirnya dia ya berpulang. Nah ini saudara bahasa yang melemahkan dan pasti bukan bahasa iman rohani. Nah, seperti itu. Nah, justru dia mengatakan, oh dia berhasil, dia sangat beruntung daripada kita. Lah, ayatnya mana? Lah Paulus kan bilang. Nah gitu. Kalau orang beres, ya kerajaan Allah berdaulat, kerajaan Allah itu rajanya Tuhan Yesus tuh, ya mengembuskan terus nafas yang kita hirup ini adalah Eden, paradiso. Maka bawaannya damai saja. Ya, tantangan, persoalan, kesulitan ya. Dokter mendiagnosis, wah ini penyakitmu ini akut, penyakitmu ini nanti harus lama, harus minum obat ya seumur hidup. Enggak usah dipikirin. Kalau masih ada obat ya kita minum. Orang kena TBC umpamanya. Ya ini kan lagi diiklankan di TV. Minum obat 6 bulan untuk menghantam itu. Jangan terus dengar pendeta, oh, kamu harus terlepas ini, kamu terikat sama obat. Lain. Kalau orang terikat karena narkotik, ya itu harus dilepas. Sama-sama drugnya, sama-sama obatnya, tapi kalau ini ada dalam kontrol dokter sesuai advice, sesuai dengan diagnosis lain. Ya, kalau penyalahgunaan obat, orang disebut ngedrug, nah itu udah ngikuti kuasa gelap. Karena orang yang terlibat narkotik itu sebetulnya itu alat setan untuk nyengkerem orang itu. Nah itu. Bagaimana Pak kalau dia Kristen, anak Tuhan, terus dia terikat narkotik? Ya sudah, dia dilumpuhkan itu akal sehatnya. Ya berarti dia nyerah kalah. Nah, seperti itu. Nah ya sebelum mati sebaiknya harus dilepaskan, artinya apa? Bertobat. Ya walaupun sakau ya, harus gigit barangkali kaki kursi apa, karena menderita orang-orang yang sakau itu. Tetapi dia berjuang, enggak aku mau terlepas. Enggak lama kemudian meninggal, selamat dia. Tapi kalau mati dalam keadaan seperti itu ya, mana dia? Nah ini makanya tolong diingat. Jangan main-main lah ya dengan kuasa kegelapan.
Ya, dengan kuasa-kuasa yang tidak beres. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Supaya iblis itu tidak mengembuskan nafasnya gitu loh. Mempengaruhi di dalam kehidupan kita ini. Jadi masih banyak hal yang mau saya sampaikan dari prinsip-prinsip ini ya. Namun ya saya kira waktu juga, saya senang bisa memberikan kesempatan saudara tanya jawab dan itu sangat membantu saya ya. Ketika saudara nanti masih ada pertanyaan yang tercecer bisa japri saya. Ya, puji Tuhan. Atau mungkin apa yang perlu saudara sampaikan silakan. Jadi yang penting di sini adalah ya pengampunan itu. Makanya begitu Yesus ngampuni, Yesus ya ketika ditanya tentang rumus doa di dalam Matius 6 ayat yang ke-10 itu, dia katakan, berkatalah demikian, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Kalau terjadi saling mengampuni, setan tidak dapat kesempatan. Ya, setan paling dirugikan. Jadi, macam-macam pelanggaran yang paling dikerumuni oleh iblis setan itu adalah urusan ya, mengampuni dan tidak mengampuni. Itu yang paling dikerumuni karena itu menyangkut kedaulatan sorga berlaku atau tidak. Jadi ketika orang dalam kepahitan dia tidak mau mengampuni. Ya. Dan itu satu masalah. Itu setan tahu ini kerenggangan habis-habisan, dia masuk. Tolong suami istri, orang tua anak. Ya. Kalau sampai ada satu permasalahan, jangan pernah tidak melepaskan pengampunan. Ini karena penting, nanti akan diulas lebih lanjut. Makanya jaga hidup. Ketika masih dianugerahi hidup nikah, jangan main-main, jangan model-model. Jangan iseng hanya dengan WA-an atau dengan HP-an. Ya engkau mulai iseng. Saya perlu sampaikan berkali-kali ketika pasangan itu pergi meninggalkan, pulang ke sana. Itu bukan hal yang mudah. Bagi yang meninggalkan sudah di dalam Tuhan, dia sudah di sana, sudah bahagia. Tapi bagaimana kehidupan ini yang masih harus berjuang? Maka hargai. Sekali ini saya masih mengingatkan lagi, hargai pasangan hidupmu. Baik engkau orang muda ataupun orang yang sudah tua. Ya. Sama-sama sudah tua. Mungkin secara ya nafsu daging itu sudah menurun drastis, nyaris gak ada. Tetapi kehidupan kasih sayang itu akan terus berlangsung. Ya, kalau sudah Tuhan ambil pasangan, ya saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi selama hidup bertanggung jawab, saling mengasihi. Ya, ketika ada salah, ada kekeliruan, jangan sampai tidak ada pengampunan. Makanya tidak ada kata perceraian, apapun alasannya. Gitu loh. Karena begitu perceraian itu sudah membuka satu kesempatan ya dari kuasa lain itu udah ngincer. Cari ya hadirat Tuhan betul. Kalau sampai terjadi seperti itu. Ya, saya juga tidak ingin membuat yang sudah sempat mengalami latar belakang begitu terpojok. Enggak, saya enggak ingin memojokkan. Semua Anda ini keluargaku. Aku tetap ingin memberikan satu pengharapan yang dari Tuhan buat setiap kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Nanti dalam pertemuan ibadah yang akan datang, saya akan sampaikan prinsip-prinsip dari pengampunan dengan dasar-dasar ayat. Karena intinya adalah kita beres dengan sorga. Ya. Kalau kita beres dengan sorga, maka kerajaan dunia, kerajaan gelap, kerajaan setan tidak bisa ya dia menyentuh saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Iya, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam ini. Biarlah hadirat sorga, frekuensi sorgawi senantiasa melingkupi kehidupan kami semua. Malam hari ini boleh bersama-sama di dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah tidak seorang pun dapat disentuh oleh kuasa gelap. Melalui tanya jawab yang sudah dilangsungkan pada saat ini. Kami yakin dan percaya yang sudah mendapatkan jawaban dan tinggal diteguhkan. Dan biarlah itu menjadi prinsip kehidupan kami. Hidup di dalam kuasa firman. Hidup di dalam jaminan anugerah Tuhan. Olehnya kami mau terus mendengar, kami mau belajar dalam firman kebenaran. Dan kami tidak mau mencari sensasi pendeta. Tetapi kami mau menerima
ucapan-ucapan Tuhan yang jelas sehingga kami dapat menikmati hidup ini dalam kepastian. Kami yakin dan percaya setiap orang yang barangkali sempat terganggu dengan satu pernyataan tentang penyakit, tentang masalah, tentang pergumulan yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Apapun yang kami hadapi pasti ada jalan keluar. Karena Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai dan membela setiap kami anak-anak-Mu. Dimanapun berada, ya Tuhan, anak-anak-Mu ini Engkau menaungi dan menjagai, terlebih para rekan hamba Tuhan, pendeta, yang saat ini bisa bersama-sama dengan kami. Sungguh hamba-Mu bersyukur dan kami merendahkan hati karena kami berkesempatan boleh saling berbagi sehingga kami akan lebih semangat lagi bergairah dalam mengiring Tuhan dengan mewartakan pribadi Tuhan kami, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh kami semua. Terima kasih anak-anak-Mu dimanapun berada dalam pekerjaan, dalam usaha yang dipercayakan Tuhan, biar semua mereka ada terus dalam kontrolnya Tuhan. Kami yakin dan percaya semua kami dimampukan melewati setiap step dalam kehidupan ini. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Immanuel selalu menyertai, menaungi, dan menopang kami. Menaungi dan menopang rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua anak, besan dengan besan. Haleluya. Boleh belajar saling menyenangkan satu sama lain. Maka dengan demikian setan iblis dengan segala strateginya tidak akan mendapat kesempatan. Dan jika sempat terjadi suatu kesalahan, kekeliruan, biarlah di antara kami saling mengampuni, memaafkan. Maka kami yakin dan percaya kami tetap dalam lingkungan paradiso. Suasana sorga kami nikmati terus dari waktu ke waktu. Indonesia kami syafaatkan, Tuhan berkati. Bangsa kami dimampukan melewati semua kesulitan yang ada ya Tuhan. Indonesia boleh diberkati dan dianugerahi damai sejahtera. Terima kasih. Gereja-gereja dimanapun tetap dalam penjagaan Tuhan. Rekan hamba Tuhan dimanapun berada, semua dalam topangan Tuhan. Biarlah segala yang baik Tuhan limpahkan kiranya atas kami semua. Dan segala hormat, puji, kemuliaan kami naikkan kepadamu sekarang sampai selamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami diberkati, kami diberi rezeki. Dan semuanya sampai Yesus datang yang 2 kali menjemput kami pulang ke sorga yang mulia demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Masih ada pertanyaan melalui WA, juga salah satu dari anakku Tio ya. Dan nanti akan di hari Minggu yang akan datang, mungkin dengan pertanyaan melalui WA yang lain. Pertanyaan itu bagus dan intinya apa yang menjadi pandangannya itu sudah betul ya. Tuhan memberkati keluargaku semua.